Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi lanjutan dari tryout TKA proses intent, yang mana kita akan lanjutkan video part 1 tentang matematika nomor 1 sampai 10, dan sekarang kita akan bahas nomor 11 sampai 20. Kita lanjut ke soalnya saja. Lavenia menabung di sebuah koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Lavenia menjadi Rp2.080.000. Lama Lavenia menabung adalah, oke, ini soal mudah ya teman-teman ya. Berarti kita punya modalnya sama dengan 2 juta. Kemudian dia punya uang akhirnya sama dengan Rp2.080.000. Dengan bunga tunggalnya sama dengan 6% per tahun, atau sama dengan diubah dulu atau enggak juga nggak apa-apa ya. Sampai sini aja nggak apa-apa. Kita tinggal diminta untuk mencari N-nya, lamanya dia menabung berapa lama gitu kan. Otomatis kita bisa gunakan rumus bunga tunggal, MN sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah BN. MN-nya berarti kita punya 2.080.000, kemudian M0-nya 2 juta, tambah 1 ditambah BN, B-nya 6% N. Oke, berarti tinggal kita bagi 2.080.000 dibagi dengan 2 juta. Kebanyakan nolnya. Bener. Ya Allah. Oke, berarti ini tinggal 1 tambah 6% N. Oke, tinggal kita bagi 2.080.000 dibagi dengan 2 juta sama dengan 1,04 sekian ya. Sama dengan 1 plus 6% N. Maka 1,04 dikurangi 1 sama dengan 6% N. Maka di sini jadi 0,04 ya. Sama dengan 6% N. Sehingga kalau kita bisa dapatkan, hitung N-nya sama dengan 0,04 dibagi 6%. 6% kan sama aja 6 per 100, 100 dikali 4, 400 ya. Habis jadinya 100 kali 0,4 kan habis, jadi sisa 4 per 6 atau sama dengan 2 per 3 tahun. Oke, karena pertanyaannya itu dalam bentuk bulan, maka tinggal kita kali dalam 12 bulan ya. 2 per 3 dikali 12 teman-teman. Maka jadinya N-nya sama dengan 2 per 3 dikali 12 sama dengan 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8 bulan. Sehingga jawaban yang tepat adalah di poin C ya. Gitu teman-teman untuk nomor yang 12. Cukup mudah ya. Kita lanjut nomor 12. Pada saat awal diamati 8 virus jenis tertentu. Setiap 24 jam masing-masing virus membelah diri menjadi 2. Jika setiap 96 jam seperempat dari seluruh virus dibunuh, maka banyaknya virus pada hari ke-6. Oke. Berarti kita bisa cek dulu ya jumlah virus awalnya, yaitu sama dengan 8. Kemudian R-nya setiap 24 jam dia membelah menjadi 2, berarti 2. Dan waktunya 24 jam. 24 jam membelahnya tuh. Jika setiap 96 jam dia dibunuh. Oke, kita cari dulu waktu totalnya ya. Nah, teman-teman di sini hati-hati ya, di sini banyak virus pada hari ke-6. Berarti artinya kita cek dulu jumlah virus pada hari ke-5 terakhir, sehingga nanti kita dapatkan jumlah pada hari ke-6. Karena kan kalau misalkan ngitung ke hari ke-6 berarti otomatis udah dapat berapa banyak kan nambahnya kan. Otomatis berarti ngitung ke hari 7. Maka kalau nyari hari ke-6, kita cari total di hari ke-5 ya. Maka kita bisa cari total T-nya itu sama dengan 5 dikali 24 sama dengan 120 ya. Ini berarti di akhir hari ke-5 gitu loh. Akhir hari ke-5. Di 23, di detik-detik terakhir sebelum pergantian hari ke-6 gitu loh. Maka ngitungnya hari ke-5. Ini nilainya sama dengan 120. Dan artinya jumlah periode itu berarti dia itu akan berputar 120 ya dibagi 24
sebanyak 120 bagi 24 tuh dapat dari 1 jam kan, berarti sama dengan 5, nanti N nya tuh 5 gitu, sehingga kita bisa gunakan rumus pertumbuhan ya, Mn sama dengan M0 dikali dengan R pangkat N. M0 nya tadi 8, R pangkat N nya berarti R nya 2 pangkat 5 ya, maka 8 dikali 32 sama dengan 256 teman-teman. Jumlah bakteri pada hari ke-6 nanti 256. Tapi katanya kan setiap 96 jam sekali itu akan dihabisi seperempat. Maka nanti sisanya sama dengan 256 dikali seperempat teman-teman. Itu sama dengan 192 ya bakteri. Sehingga jumlah bakteri ketika sudah dihabisi sama dengan 192. Itu teman-teman ya. Hati-hati untuk menentukan yang ini loh, udah hari ke-6 tuh berapa, karena kalau misalnya kita ngitung ke hari ke-6 otomatis bukan jumlahnya tuh bukan exactly segitu gitu. Jadi harusnya kalau mau menghitung hari ke-6 ya harus kita hitung jumlah di akhir ke hari ke-5 aja, nanti kan dapat di hari ke-6 itu segitu gitu. Paham ya? Itu semoga paham ya. Lanjut nomor 13. Fungsi didefinisikan fx sama dengan 4 dikali x pangkat 2 min 8x plus 12. Klik jawaban yang tersedia pada baris. Oke. Katanya grafik fungsi berpuncak di kuadran 4. Kita cek ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau nyari puncak itu kan berarti kita pakai xp aja ya. Negatif b per 2a. Di sini kita kali masuk dulu ya fx ya. Barangkali nanti bingung. 4 dikali x pangkat 2. 4 dikali min 8 jadi min 32x. 4 kali 12 jadi 48 ya. Ini fungsi yang akan kita pakai ya teman-teman ya. Sini aja. Oke, nanti tinggal kita substitusikan, berarti A-nya di sini 4, B-nya negatif 32, C-nya 48. B-nya berarti negatif 32 dibagi dengan 2 dikali A-nya itu 4, maka 32 dibagi dengan 4 sama dengan 8 ya, berarti X-nya ada di 8. Kemudian YP-nya, untuk mencari YP berarti tinggal substitusi aja F8 ke fungsi yang kita punya, berarti 4 kali 8 pangkat 2 dikurangi 32 kali 8 ditambah 48 sama dengan 4 dikali 4 ya. Bentar teman-teman ya. Kayak ada yang salah deh saya. Ini kan 2 kali 4 itu kan 8. Harusnya di sini yang 4 kebalik, sorry ya. Maaf. Ini 4. Teman-teman jangan kayak saya itu sering salah kayak gini nih, suka teledor. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Sini 4 pangkat 2 16, 16 dikali 4 64, 32 dikali 4 itu 128 tambah 48. Oke, tinggal kita hitung, berarti 64 ini min 128 kurangi 48 itu 80 ya, min 80 itu negatif 16. Nah berarti X nya itu di positif teman-teman, Y nya di negatif, di titik puncak itu di 4, negatif 16. Ini identik dengan kuadran 4. Betul ya, berarti ini benar, jawaban benar untuk pernyataan yang pertama. Kemudian untuk pernyataan kedua, grafik fungsi f memotong garis y sama dengan negatif 8. Berarti kita mulai coba di sini aja ya. Y itu kan sama dengan, atau fx kan sama dengan 4x kuadrat min 32x plus 48 ya. Otomatis di sini y-nya ini nggak mungkin teman-temannya fungsi memotong garis. Kalau x-nya 0 berarti kalau motong f itu kan x-nya harus 0, berarti 0 dikurangi 0 tambah 48, maka y pasti memotong di 48, itu berarti salah. Yang kedua, grafik fungsi tidak melalui kuadran ketiga, berarti tidak melalui kuadran 3. Benar teman-temannya, kalau kita gambarkan tadi dia kan ada di kuadran 4 ya, puncaknya di sini 4 di sini lah ya. Dan kemudian si si garis y-nya itu kan di 48. Kalau di 48 kan y-nya di atas banget, maka otomatis ke sini sama ke sini gitu loh ya. Jadi otomatis dia tidak melalui kuadran 3, berarti ini benar gitu ya. Kita nggak usah dicek secara hitungan, kita cek pakai gambar juga cukup ya. Oke, kita lanjut nomor yang berikutnya 14.
Pada bangun di bawah, garis AE berpotongan dengan garis BD di C. Berapakah X min Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut tersebut. Oke, berarti dengan A-nya AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti kita nyatakan pernyataan pertama dulu. Oke, kita gambar dulu ya teman-teman ya, biar kelihatan gitu loh. Kurang lebih gini lah ya. Di sini D, di sini X, di sini X, E, C, B, dan A. Kemudian di sini X, dan dari pernyataan pertama itu AB sama dengan BC sama dengan AC. Otomatis ini sama teman-teman panjangnya. Kalau panjang sisinya sama, otomatis sudut-sudutnya juga sama. Berarti ini X, dan ini sudah ada Y. Dari soal sudah ada Y-nya kan ya. Otomatis kalau kayak gini, berarti kita bisa cari nilai X min Y-nya dengan mencari dari total ini aja, sudut penuh ya. Kalau sudut penuh itu kan berarti 360 ya. Kalau di sini X ini kan berarti 150 kurangi X ya. Maka kalau kita hubungkan antara garis ini ke sini, lurus, nanti kita bisa dapat 180 sama dengan 180 min X ditambah Y kan. Otomatis di sini Y min X-nya sama dengan 0. Artinya X min Y-nya juga tetap ya. X min Y-nya juga tetap 0 teman-teman. Sehingga untuk pernyataan pertama tuh bisa menjawab ya. Bisa dijawab. Bisa cukup. Apa ya nulisnya, bisa menjawab aja ya. Bisa menjawab. Oke, kita lanjut yang pernyataan yang kedua ya. Dari pernyataan yang kedua, itu katanya, kita gambar lagi. Maaf ya, ini kalau nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa ya. Ini E, ini D, ini C, ini B, dan A. Dan ini X. Sini Y. Katanya si garis DE akan sama dengan EC, akan sama dengan DC. DE itu ini teman-teman, berarti ini sama dengan DC sama dengan EC. Otomatis ini akan sama dengan Y, ini sama dengan Y. Nah, cuman di sininya kan harus tahu di sini nilainya berapa kan? Di sini ini berapa nih? Tanda tanya kan berapa? Nah, artinya untuk dapetin X min Y itu tidak cukup, nggak bisa dapat informasi apapun, karena kalau tadi kan kebetulan X-nya di sini ada Y juga di sini, jadi bisa digabung. Kalau di sini kan nilai berapa di sini? Nggak ada yang tahu kan? Maka ini tidak cukup ya. Sehingga pernyataan yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan pernyataan 2 tidak cukup. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 15. Segitiga ABC dan segitiga CAD sebangun. Oke. Kemudian titik A itu di 0,14, C-nya 0,8, B-nya 4,14, dan D-nya itu nggak tahu di mana ya. Berarti kita bisa tulis dulu informasinya teman-teman. Kalau dari sini 0,14, 4 sampai 14, berarti 14-nya kan nggak gerak, yang gerak X-nya doang, maka di sini panjangnya pasti 4. Di sini nggak gerak di X, Y, di X-nya itu nggak gerak, di naik turun aja, 14 kurangi 8 itu 6, berarti di sini ya. Dan di sini dari 8 ke sininya nggak tahu ya berapa ya. Maka kita cari dulu kali ya. Kita cari dulu panjang dari yang mana ya. Kita cari BC dulu kali ya. Panjang B ke C kita bisa cari dengan memanfaatkan bentuknya. Saya gambarkan ya di bawah ya, biar nanti kelihatan teman-teman mana BC itu mana. Aduh, ini gimana sih? Ini B, inilah ya. Ini C, ini B, ini A, ini B. Ini siku-siku ya. Otomatis nanti untuk nyari BC kan pakai Pythagoras ya. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BA kuadrat. AC-nya tadi 6 ya. 6 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 36 tambah 16 ya, 52. Otomatis kalau kita bagi 4 kali 13 berarti 2 akar 13 ya. Itu BC-nya, berarti BC-nya itu 2 akar 13. Oke, setelah itu apa yang bisa kita cari lagi? Yang bisa kita cari lagi, coba kita manfaatkan kesebangunannya.
katanya kan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CAD. Kita bisa sesuaikan panjangnya AB berbanding dengan CA. Ya, kemudian apa lagi ya? Kemudian BC dengan BC dengan AD. Kita lihatnya di sini teman-teman ya. AB CA, BC AD. Nah, terus AC ya CD gitu ya. Tapi dengan catatan pembuatan ininya harus sesuai teman-teman. Jangan sampai bikin ininya tidak sesuai urutannya, maka nanti kesini pasti berantakan. Kalau ini kan ABC, kita mulai dari A ke B ke C kan. Dari yang siku-siku ke yang pendek ke yang panjang, kemudian ke yang siku-siku yang agak panjang. Sama juga ini kan CAD, berarti dari C ke yang pendek, kemudian yang paling panjang ke yang rada panjang gitu. Caranya tuh gitu. AB-nya kita udah punya 4, kemudian CA-nya kita juga udah punya 6, BC-nya kita punya 2 akar 3, maka kita bisa dapatkan AD-nya. AD-nya berarti sama dengan 4 ya, kali silang aja ya, 6 kali 2, 12, akar 13, maka AD-nya sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3 akar 13. Nah, kalau misalnya sudah dapat AD, berarti kita coba cari CD teman-teman, dengan rumus yang sama aja. Tadi kan kita pakainya bagian sini ya. Nah, coba kita pakai untuk nyari CD-nya pakai bagian yang kanan. Yaitu BC, BC-nya kita udah punya ya, BC itu 4. BC itu 2 akar 13. Dibagi dengan AD, AD-nya 3 akar 13. AC-nya itu 6 dibagi dengan CD. Maka otomatis ini kita bisa coret teman-teman ya, habis. Jadi sisa 2/3. Sama dengan 6 per CD, maka CD-nya akan sama dengan 6 dibagi 2/3, akan sama dengan 6 dikali 3 dibagi dengan 2 sama dengan 9, maka CD-nya 9 teman-teman ya. Habis itu gimana? Habis itu kita bisa lanjut mencari panjang atau titik koordinat panjangnya aja teman-teman. Berarti ini CD 9 tadi ya saya udah cari, kemudian BC tadi 2 akar 13, kemudian AD-nya tadi 3 akar 13. Nah, kita bisa cari panjang sebuah garis. Nah, ini kan sini ada panjang, ini kan ada garis. Di sini kan bisa kita gunakan cari panjangnya untuk dapetin koordinatnya. Cara nyari panjang itu atau jarak itu kan pakai rumus saja. Jarak atau panjang kan sama aja ya. Itu X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2. Ditambah dengan Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2, jangan lupa diakarin. Maka kita bisa mulai dari untuk cari AD dulu ya. Untuk cari AD. Nah, untuk nyari AD berarti kita gunakan koordinat dari A dan D teman-teman. A itu ada di 0,14, kita tulis di sini ya. A-nya di 0,14, D-nya itu nggak tahu di mana ya. Karena nggak tahu, maka kita tulis aja dulu. Di sini D-nya itu di X, Y lah ya. Maka tinggal kita tulis AD, berarti X1, X1-nya yang A aja, berarti 0 dikurangi X pangkatkan 2 ditambah 14 dikurangin Y pangkatkan 2. Ini masukin. Kemudian di sini AD-nya kita udah punya, AD itu 3 akar 13 ya. Kita udah hitung ya. 3 akar 13 sama dengan 0 dikurangi X pangkat 2, berarti X pangkat 2 ditambah 14 kurangi Y pangkat 2 tuh kita jabarkan ya, berarti 14 pangkat 2 itu 196 dikurangi dengan 2 kali 14 28 Y dikurangi Y kuadrat. Ini kita akarnya kita pindahin teman-teman ke sini ya. Jadi nanti dipangkatkan 2 nih. Karena dipangkatkan 2 jadi nanti 9 dikali 13. 9 kali 13 itu 117 ya. Sebelah sini kita tulis ulang X kuadrat min Y kuadrat dikurangi 28Y ditambah 196. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita masukkan si 117-nya ya ke kanan aja ya.
dibikin sama dengan 0. Ini 0 sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat dikurangi 28y ditambah 196. Atau ini aja yang dipindah teman-teman ya, biar gampang nanti ngitungin, biar nanti jadi persamaan gitu lah. 117 tadi ya dikurangi 196, boleh gitu ya. Nanti berarti ini jadinya x kuadrat min y kuadrat min 28y, ini jadi negatif 79 ya. Oke, ini jadi persamaan yang pertama misalkan. Nah tadi kan kita udah punya AD, sekarang coba kita masuk cari dari CD ya, kan sama-sama D, berarti harus yang berhubungan dengan D. Maka coba kita cari CD. C itu koordinatnya di 0,8, C nya di 0,8, D nya ada di x, y lagi aja. Oke, dengan cara serupa ya, berarti CD nya kita pangkatin 2 aja langsung ya. Terus di sini nanti 0 dikurangi x pangkat 2 lagi ditambah 8 dikurangi y pangkat 2. Otomatis CD-nya nanti CD-nya udah ada nilainya sama dengan 9 pangkat 2 ya. Ini x kuadrat tambah 8 kuadrat itu 64 dikurangi 8 kali 2 itu 16 ya, min 16y ditambah y kuadrat, berarti nanti x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini juga harusnya y-nya tambah ya, sebelah sini ya. Ini tambah teman, karena kan min pangkat 2 kan plus ya. Ini tambah, sorry ya. Terus di sini dikurangi 16y, 9 kuadrat itu 81, 81 dikurangi berapa ini? 64. 17, 81 kurangi 64. 81 kurangi 64, 17 benar teman-teman ya. Saya tulis langsung aja 17 ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, kalau udah apa? Kalau udah eliminasi teman-teman. Makanya sebetulnya eliminasi pemfaktoran itu penting banget, karena itu tuh merupakan sebuah alat penyelesaian gitu loh. Jadi kalau itunya susah, boro-boro bisa ke soal-soal yang susah nantinya, pasti mentok nanti di akhirnya. Langsung ya, jadi negatif 79 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 28y, yang satunya itu 17 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 16y. Kita kurangin aja, karena x kuadrat sama y kuadratnya pasti hilang. Jadi nanti negatif 79 dikurangi 17 itu negatif 96 ya. Terus di sini negatif 28 dikurangi negatif 16, maka jadi negatif 28 tambah 16 itu negatif berapa ini berarti? Negatif 12 ya. 12y, maka y-nya akan sama dengan 96 dibagi wait. Ada yang salah nggak? 12 benar ya. 96 bagi 12 itu 8 teman-teman. Oke, kalau y-nya 8, otomatis x-nya kita bisa cari, yaitu kita bisa substitusikan x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 16y sama dengan 17 kan. Y-nya kita ganti x kuadrat, kemudian di sini 8 kuadrat dikurangi 16 kali 8 sama dengan 17. Maka x kuadratnya sama dengan 17, nanti dikurangi 64 ditambah dengan ini 8 kali 16. Maka hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 9 teman-teman. Maka x-nya akar dari 9, yaitu sama dengan 3. Tapi karena di sini bentuknya di koordinatnya itu koordinat positif semua, otomatis x-nya juga positif ya. Berarti yang kita pakai x-nya sama dengan 3. Ya, gitu. Berarti nanti koordinatnya ada di x, y-nya akan ada di 3,8. Kalau kita udah dapat 3,8, dapat 3,8. Sebentar. Maaf teman-teman, ini ada yang salah. Soalnya nggak dihitung sih. Coba kita hitung ulang ya. Yang ini berarti 17 kurangi 64, 8 kali 16 tuh berapa ya? 8 kali 16 tuh 128, berarti ini 64, 64 tambah 17, ini 81 teman-teman. Berarti x sama dengan 9. Hampir aja ya. Ya udah, berarti nanti tinggal x-nya, x, y-nya udah dapat, yaitu 9,8. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang pertama. Berarti kita tinggal cari p tambah q-nya aja teman-teman. X dan y-nya kan p dan q. Berarti nanti p tambah
Q-nya sama dengan 9 tambah 8 sama dengan 17 ya. Waduh, ini satu soal aja luar biasa ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 16. Di sini balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB-nya 9, BC-nya 4, dan CG-nya 6. Ini tulis dulu aja ya. AB-nya 9, BC-nya 4, kemudian CG-nya 6. Titik K adalah potongan diagonal bidang AD, udah dapat. Titik L terletak pada GH dan LH sama dengan 2 kali GL. Berarti ini tuh 2 kalinya ya, 2 kali 2X lah ya, ini berarti X. Coba kita hubungkan antara garis L dan K. Kemudian pertanyaannya adalah jarak L ke K. Oke, berarti kalau kita hubungkan nih teman-teman, dia akan segitiga siku-siku di sini nih, ya nggak sih? Tuh, siku-siku dia di sini. Jadi nggak akan susah nih kayaknya. Oke, berarti kalau kayak gini berarti kita cari dulu nilai X-nya. Karena ini 9, ini 2X, maka 3X sama dengan 9 ya. Maka X-nya sama dengan 3, maka 2X itu sama dengan 6 ya. Maka di sini kita langsung ganti aja 6. Dan H ke K itu adalah setengah dari diagonal ya. Diagonal bidang, atau kalau ini bukan kubus ya, sorry, berarti nggak bisa dicari. HK-nya kita harus cari dulu dengan Pitagoras. Berarti kalau gitu kita cari HK dulu ya. Berarti kan di sini kan 4 teman-teman ya. Di sini 4, di sini 6. Maka otomatis cari dulu HK-nya itu dengan, ini kan setengahnya pasti 3 ya. Ada cari dulu aja dari H ke K-nya tuh kita bisa gunakan ini dulu. Jadi kan kalau HA itu kan sama aja dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan ya, sama dengan 36 tambah 16 ya. Berarti ini berapa? Ini 52 ya. Akar 52 tuh tadi kita hitung di soal kemarin yang tadi itu 2 akar 13 ya. Nah, si HK itu setengahnya dari HA, ya kan? Setengah dari 2 akar 13. Ya, maka HK-nya sama dengan akar 13. Tinggal kita pakai untuk nyari LK. LK itu berarti nanti 6 kuadrat ditambah akar 13 dikuadratin, jangan lupa diakarin. Nanti 6 pangkat 2 36, 13 pangkat 2 itu 13, berarti ini 9 dan 4 yang 49 sama dengan 7 teman-teman. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu teman-teman, sorry saya juga agak bingung tadi menentukan HK-nya, padahal mah gampang ya. Gitu teman-teman, jangan sampai salah kayak saya ya. Gitu teman-teman, paham gak ya? Semoga paham ya. Tapi kalau teman-teman belum paham boleh ditonton dulu, ditonton ulang, dan boleh tanya di kolom komentar teman-teman ya. Jangan sungkan buat nanya. Jangan lupa juga kalau misalkan saya salah ketik atau salah tulis boleh diingatkan, Kak salah atau salah ketik, salah tulis di menit keberapa gitu. Kasih tahu saya dan tanyakan ya. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui balok ABCDFGH dan 5EFGH berapa volume 5PFGH, berarti volume 5 yang dicari ya. Volume 5 itu sepertiga dari luas alas dikali tinggi ya. Oke, berarti kita bisa mulai dari pernyataan yang pertama. Volume balok ABCDFGH. Apa nih maksudnya? Volume baloknya itu sama dengan P. Udah dapat ya, nilai 8. Kemudian kalau nyari luas limas itu berarti sepertiga dari luas alas. Luas alasnya belum ada teman-teman. Kita yang diketahui itu baloknya aja, luas volume baloknya aja. Kalau volume baloknya 8, ini banyak sekali kemungkinan ya, si ABBC-nya itu berapa, tingginya berapa gitu kan. Maka pernyataan pertama tuh pasti belum cukup ya. Ini belum cukup menjawab, karena kemungkinannya tuh banyak banget untuk nilai dari si ABBCCG-nya, sehingga nggak bisa ini kalau misalkan hanya di nomor 1 doang. Coba kalau kita pakai pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua katanya
AB sama dengan BC, berarti kalau kita gambarkan ini berarti sama dengan ini kan. EF mana? EF tuh yang ini, FG, FP, FP itu ini, GP ini juga ini sama ya, HP sama ya, berarti oke. Berarti kalau kita menyelesaikan soal yang bagian pakai pernyataan yang kedua, nilainya sama-sama dengan 2 ya. Maka coba kita gambar dulu ya. Kita coba gambarkan di sini, misalkan. Ini jelek-jelekan aja teman-teman ya, maaf ya. Ini saya minta maaf terus ya, padahal ya udah gitu kan, ya nggak usah minta maaf. Oke, di sini berarti ada EF, GH, hanya di sini, dan P di sini ya. Kemudian kita bisa mencari luas dari volume, nyari volumenya itu berarti volume limasnya itu berarti 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya itu berarti EF dikali FG teman-teman ya, dikali dengan tingginya itu berarti kita bisa cari pakai ini, berarti kita tarik ke sini ya, sini gitu. Nah berarti kita cari dulu tingginya kali ya, karena EP nya tadi kan 2 ya, ini kan sama aja ke sini kan ya, ini 2 ya. Kemudian ini kan E ke G itu diagonal, kalau diagonal persegi panjang itu pasti 2 akar 2, berarti 2 akar 2 bagi 2 kan, berarti sini akar 2 aja, setengahnya kan. Maka HP-nya dulu, HP-nya ini HP ya, tingginya HP. Bukan HP, sorry. HP itu sebelah sana. TP lah ya. Kita nyari TP dulu. TP-nya itu berarti kita bisa dapatkan dari 2/2 dikurangi akar 2/2 diakarin. Sama dengan 4 dikurangi 2 ya. 4 kurangi 2 ya akar 2 ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita nyari luas volumenya aja. Nyari volumenya kan tinggal kita kalikan ini 1/3 antara luas alas dengan si tingginya, si tinggi limasnya. Maaf. Ini tinggal kita tulis jadi 1/3. EF itu kan nilainya sama dengan yang di bawah nih teman-teman. Ini kan EF itu kan sama kayak ini kan, sama dengan AB. AB-nya kan 2 katanya. Nah kemudian FG itu kan sama dengan BC, BC-nya juga 2 dikali dengan TP-nya akar 2, maka jadi 4/3 akar 2. Jawabannya berarti ada ya, sehingga pernyataan pertama itu tidak cukup, tapi pernyataan kedua cukup. Berarti pernyataan yang tepat hanya ada di pernyataan yang keduanya saja. Itu teman-teman, berarti jawabannya B. Kita lanjut nomor yang ke-18. Oke, pada trapesium siku-siku pada gambar di bawah, AB-nya itu 3 cm dan AD-nya itu kurang dari BC. Apakah keliling tersebut 25? Putuskan pernyataan 1. Apakah cukup 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut? Berarti berarti AD-nya itu sama dengan AD-nya kurang dari BC. Kita langsung cek pernyataan 1 aja ya biar cepet ya. Pernyataan 1 kan katanya luas ABCD-nya sama dengan 24 cm persegi. Maka kalau kita gambarkan, ini kan dia segitiga trapesium siku-siku ya. Sini B, di sini C, di sini D, di sini A. Nah, di sini 3, di sini luasnya 24. Otomatis kan kita harus tahu nih teman-teman, sisi panjang sisi sini berapa sama sini berapa. Ya, rumusnya kan trapesium tuh sisi yang sejajar yaitu AD ditambah BC dikali dengan tinggi AB dibagi dengan 2. Ini berarti 24. Ini berarti AD tambah BC per 2 dikali 3, berarti 24 dikali 2 48 dibagi 3, maka AD ditambah BC nya sama dengan 16. Nah, Nah, maksudnya apa ini? Ya, nggak tahu ya. 16 tambah 16 sama dengan 16. 16 tambah 16 sama dengan 24. 24 tambah 24 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 sama dengan
nggak ada informasi apapun karena AD tambah BC ya jelas AD-nya hanya kurang dari BC, berarti ya nggak tahu nih nilai berapa, kombinasinya terlalu banyak teman-teman. Kita juga kan nggak jelas, nggak ada keterangan bahwa AD-nya apa, bilangannya harus bulat dan sebagainya, kan nggak ada keterangan apapun gitu loh. Jadi pernyataan 1 belum cukup. Maka kalau pernyataan 2 saja, pernyataan 2 tuh BC sama dengan 10, CD-nya 5. Berarti kalau ini bisa kayaknya deh. Ini kan B, ini C, ini D, ini A ya. Ini 3 dari soal, ini pernyataan kedua tuh berarti BC-nya sama dengan 10, berarti sama sini. Kemudian CD-nya 5. Oke, tadi juga saya bingung ya. Di sini kan bukan luas yang dicari, AD BC, berarti AD BC, tapi kita nggak tahu yang ininya nih. Ya, berarti ini dapat, tapi ini miringnya nggak tahu, berarti ya kita nyari DC-nya. Nah, nyari DC-nya kan nggak tahu berapanya, kita nggak bisa dipaksakan nyari apa lagi. Maka kita bisa lanjut ke yang kedua dulu, kan nyari luas ya, nyari keliling. Berarti di sini kalau ke sini kan pasti kongruen teman-teman ya. Kalau kita potong segini kan pasti kalau segininya 3, di sini 3, di sini pasti 5, 3, pasti sini 4 teman-teman. Kalau sini 4, sini pasti 6, kalau sini 6, sini pasti 6 lagi. Sehingga kelilingnya bisa didapat tuh, kelilingnya sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 10, maka sama dengan 18 tambah 10, 28 tambah 5, 31 kelilingnya. Nah, kelilingnya sih bukan 25 ya, tapi minimal kita punya jawabannya gitu loh. Sehingga pernyataan kedua saja yang cukup untuk menjawab soal tersebut, berarti jawabannya B ya. Meskipun jawabannya salah gitu ya. Secara nilainya salah gitu. Karena kan dia juga nanya kan, apakah tersebut lebih dari 25, betul berarti ya. Lebih dari 25 karena kata-katanya lebih. Saya salah baca tadi, bacanya saya kira sama dengan 25. Sehingga berarti pernyataan 2 saja yang bisa menjawab soal nomor 18. Gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm, M adalah titik tengah EH, jarak M ke AG adalah. Oke, berarti kita gambar dulu. Kita gambar ya teman-teman ya. Usahakan kalau misalkan mencari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, itu teman-teman harus gambar dulu. Biar apa? Biar kelihatan gambarnya kayak gimana gitu. Maka kita bikin A, ini B, ini C, ini D ya. Kemudian ini E, ini F, ini G, ini H. Panjang rusuknya tuh 8. M adalah titik tengah dari EH. EH itu berarti di sini. Kemudian ada apa lagi nih? Jarak antara titik M ke AG, berarti kita hubungkan AG dulu. Yang ini. Dan kita tarik ke sini. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, berarti kita bisa gambarkan di luar sini ya. Berarti ini M, ini A, ini dan G. Dan ini pasti tegak lurus terhadap garis G ya. Karena kan jarak terdekat. Untuk mencari jarak tuh sama aja mencari jarak terdekat. Dan kalau jarak terdekat tuh pasti jarak yang tegak lurus dengan bidang tersebut kan. Nah, tinggal kita cari dulu si AG-nya. AG itu merupakan diagonal ruang ya. Diagonal ruang kubus. Diagonal ruang itu sama dengan R akar 3. R-nya itu 8, maka di sini 8 akar 3 nih. Kemudian kita bisa cari panjang A ke M dulu. A ke M itu kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan garis yang ini teman-teman ya, segitiga yang ini, segitiga apa ini, segitiga E, M dan A ya. Ini kan kalau kita buat segitiga, bentuk segitiga gini, ini A, ini M. Nah ini kan pasti E ke M kan setengahnya dari rusuk yaitu 4, kemudian EA nya itu 8, maka AM nya kita bisa cari 8 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 ya, 64 ditambah 16 sama dengan 80. Akar 80 tuh 16 kali 5, 4 akar 5 ya. Berarti AM nya 16, 4 akar 5.
Nah, HG juga sama teman-teman, pasti sama. Kenapa sama? Karena kalau kita lihat dia kan M ke H-nya sama setengahnya. H ke G-nya itu sama aja panjangnya kayak E ke A, maka otomatis secara nilai juga pasti sama di sini, 4 akar 5 juga. Kalau sisi-sisinya sama, yang ini otomatis sini juga pasti sama, membagi dia di tengah-tengah gitu loh. Maka kita bisa cari panjang dari M ke titik P misalkan, itu bisa gunakan dari setengahnya dari sini berarti 4 akar 3. Berarti nanti MP-nya sama dengan 4 akar 5 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 4 akar 3 dipangkatkan 2. Ini saya hapus ya. Jelek, sorry, maaf ya. 4 akar 5. Maka nilainya jangan lupa diakarin. 4 akar 5 tuh 16 kali 5 tuh 80. 4 kali 2 tuh 16 kali 3 itu 48 ya. Kalau kita kurangin akar 80 kurangi 48 itu 32 ya. 32 tuh kalau kita akarkan 16 kali 2 akar 16 4 akar 2. Jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Di sini harus banyak latihan kalau untuk soal-soal geometri kayak gini. Teman-teman juga pasti bisa sih, saya yakin ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuk 4 cm dan PQ-nya R, PQ dan R-nya berturut-turut titik tengah dari AE, CG, dan DH. Klik jawaban dari pilihan yang tersedia. Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu si kubusnya. Oke, kita gambar dulu kubus di A, B, C, D, F, G, H. Panjangan teman-teman ya. Kayak gini lah ya. Seadanya aja teman-teman ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. GH. Kemudian di sini jarak titik C ke bidang A kita tulis dulu deh. Ini informasinya 4. Kemudian titik P itu di tengah-tengah AE ya. Ini P. Q itu dari CG, Q dari sini. Dan DH untuk R, DH-nya sini R. Oke. Kalau sudah berarti kita cek satu-satu untuk pernyataannya ya. Untuk pernyataan pertama, jarak titik C ke bidang AFH. Oke, berarti AFH itu kita bisa gambar kali ya. Gambarnya saya copy dulu ya. Oke, di sini jarak titik C ke AFH. AFH itu berarti kita coba gambar untuk AFH-nya. Di sini saya punya A, F, H-nya kita hubungkan ya menjadi sebuah bidang. Inilah ya bidangnya. Saya kasih warna biar kelihatan. Oke, nah bidang tersebut kemudian dihubungkan dengan C terhadap AF. Berarti kalau C kan sama aja ke sini teman-teman, akan memotong di sini. Nah, kan C itu kalau dihubungkan kan pasti akan tembus ke dalam si maka otomatis titik C itu jarak titik C ke titik berat segitiga ya, benar ya, ke titik berat segitiga dari AF karena kan pasti motong di tengah-tengahnya gitu loh. Segitiganya kan di sini misalkan. Nah, si titik C itu bakalan motong di sini, titik beratnya di sini. Ya. Maka ini betul, teman-teman. Kemudian kita lanjut pernyataan yang kedua, jarak titik P ke bidang ERQV sama dengan jarak titik P ke titik tengah bidang ERQV. Oke, kita gambar dulu. P pada P itu ada di EA ya, di sini P-nya. Kemudian dihubungkan ke bidang ERQV. ERQ itu di mana di sini ya? Q ya. R-nya di mana? R di sini. Aduh, ini gimana gambarnya? Coba kita hubungkan R ya. E ke R, Q ke F ya. Oh ya gini. Nanti bentuknya itu persegi panjang itu teman-teman. Nanti bentuknya gini. Cuman agak miring itu nanti di sini sebelah sana. Ini misalkan E, ini F,
Ini Q, ini R lah ya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik P ke bidang ERQV sama dengan jarak titik P ke titik tengah RQV. Titik P, titik P yang dihubungkan. Sini. Gitu katanya. Nah, enggak teman-teman, ini enggak di tengah-tengah. Kenapa enggak di tengah-tengah? Karena kan secara garis dia miring teman-teman. Otomatis si gambarnya tuh, gambar si RQV-nya tuh bidangnya agak apa ya? Secara gambarnya dia lurus, tapi secara posisi itu dia agak miring, ada serong, ada sudut yang kebentuk juga di sini itu. Ya, sehingga secara tembusan cahaya kalau kita tarik ke sini dia tidak akan motong di tengah-tengah si P-nya, nggak akan ke titik tengah si RQV. Maka pernyataan yang kedua itu salah ya teman-teman ya. Kita di sini nomor 10 tuh hanya pakai ini aja ya, pakai pakai visual aja, kita nggak perlu pakai gambar-gambar, nggak perlu pakai hitung-hitungan karena ini bisa divisualisasikan kok. Kita lanjut pernyataan yang ketiga. Oke, di poin yang ketiga, garis PQ dan garis ER adalah dua garis yang saling bersilangan. Ini kalau kita tarik ini P ke Q, E ke R, gitu ya. Nah, kalau ada istilah garis bersilangan, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata berpotongan, sejajar ya. Kalau bersilangan itu sama aja sih sebetulnya dengan berpotongan. Kalau bersilangan tuh kayak bersilangan itu adalah kalau dia dibuat atau ditempatkan, jika ditempatkan di satu bidang, dia akan saling memotong gitu loh. Ditempatkan di satu bidang, maka akan saling memotong. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya si garis ER dan PQ itu saling bersilangan. Dia akan saling silang gitu loh. Ya. Ada yang ke sini, yang satu ke sana. Nah, kalau misalkan dia ada di satu bidang, dia pasti saling memotong. Karena dia tidak di satu bidang, maka namanya bersilangan. Sehingga pernyataan di nomor yang kedua itu betul ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman juga boleh tanya kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sudah hitung. Di like ya teman-teman, jangan di subscribe, jangan lupa. Dan jangan lupa juga di share juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga tahu mengenai informasi persiapan TKA yang sudah saya buat ini. Saya pamit dan dadah.